mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan yang pertama dari 1 Raja-Raja 22 sampai 2 Raja-Raja 1 dan pasal yang kedua oleh Ibu Kriti, nanti disambung oleh Abigail 2 Raja-Raja 3 sampai 4, lalu Sinta 2 Raja-Raja 5 sampai 6. Oleh karena itu pertama mari kita sambut sama-sama Ibu Kriti yang akan menyampaikan. Silakan Ibu Kriti. Ya, shalom semuanya. Shalom. Senang ya saya bisa bergabung lagi ya di tengah-tengah kesibukan saya ya, karena satu dan lain hal. Ya, suami saya juga belum bisa bergabung karena masih memimpin rapat ya, jadi saya keluar terlebih dahulu dari rapat untuk berbagi dengan kita bersama. Ya. Ya, bagian saya itu adalah di dalam pasal terakhir di dalam 1 Raja-Raja, yaitu pasal 22 ya. Kemarin, Jumat kemarin kita juga RBF Bandung ya mendapat kunjungan dari Ibu Won dan Pak Ferry ya, dan kita sudah membahas juga bagian pasal ini ya. Jadi saya mungkin sedikit membagikan saja apa yang juga kita sudah pelajari bersama Pak Ferry di dalam pasal 22 ini. Mengenai Raja Ahab dan Raja Yosafat ya, ketika mereka bersekutu untuk berperang ya melawan Raja Aram ya, mereka berperang bersekutu untuk sama-sama berperang melawan Aram. Dan di sini mungkin kita semua sudah membaca ya, jadi saya tidak akan terlalu secara detail, tetapi poin-poin yang sedikit menarik bagi saya di situ adalah ketika mereka sebelum maju berperang, mereka Raja Yosafat ingin memastikan ya bahwa bertanya kepada Tuhan melalui nabi ya. Sementara jadi di sini ada, kalau saya lihat ada 400 nabi palsu itu berlawanan dengan satu orang nabi, yaitu Nabi Mika ya. Dan saya jadi mengingat bahwa pada pasal-pasal sebelumnya ketika Nabi Elia juga di Gunung Karmel ya, kita lihat Nabi Elia dengan 430 Nabi Baal ya, dan di pasal ini adalah 400 Nabi juga, yang kalau yang di Gunung Karmel memang Nabi Baal, tapi kalau di sini saya pikir adalah Nabi yang bukan Nabi Baal ya, tapi nabi-nabi yang sebenarnya tapi yang mereka menyampaikan perkataan yang bukan dari Tuhan. Jadi mereka bukan nabi Baal seperti di Gunung Karmel itu, tetapi nabi-nabi yang tidak menyampaikan firman yang tidak disampaikan oleh Tuhan gitu ya. Jadi itu ada perbedaan ya, saya lihat kalau di peristiwa Gunung Karmel dengan di peristiwa mereka menghadapi Aram ya, Raja Aram. Dan bagian yang sangat kental di sini saya melihat bahwa satu orang nabi sejati ini berhadapan dengan 400 nabi palsu, mau menyatakan, berani nggak mau menyatakan kebenaran ya. Di sini kalau saya lihat, kita belajar bersama ya, Mika melawan 400 nabi ini. Kalau kita pikir ya, dengan kondisi kita mungkin hari-hari ini ya, melihat peristiwa ini, itu sesuatu kondisi yang sangat, kalau yang di Gunung Karmel otomatis memang itu berhadapan dengan nabi yang menyembah Allah yang lain. Kalau ini kan menyembah Tuhan yang sama gitu, tetapi mereka menyampaikan sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak berfirman kepada mereka, tapi mereka menyampaikan itu. Jadi apa yang disampaikan bukan kebenaran gitu ya. Dan kemudian meskipun Raja Yosafat itu kita lihat dia menanyakan adakah nabi yang lain dan dipanggil kan si Nabi Mika, tetapi kita lihat setelah Nabi Mika menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan, tetap Raja Yosafat ikut berperang dengan Raja Ahab ya. Ya, kita tidak tahu apakah ini
dia karena mungkin sudah menyatakan iya terlebih dahulu tanpa bertanya ya. Kalau kita lihat dia belum bertanya kepada nabi tapi sudah mengiyakan untuk setuju perang dengan bersama-sama dengan Raja Ahab. Setelah sudah setuju baru menanyakan kepada nabi. Tapi setelah nabi menyampaikan juga dia tetap ikut berperang. Jadi kita lihat di sini Raja Yosafat juga sebenarnya tidak mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan melalui para nabinya ya. Jadi dia ikut berperang dengan Raja Ahab. Dan kita tahu bahwa di pasal ini adalah akhir hidup daripada Raja Ahab ketika dia di peperangan. Dia sudah tahu apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, dan mungkin dia berpikir bahwa supaya menghindari tidak terjadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, maka dia menyamar menjadi tentara biasa gitu ya, dengan tidak menggunakan baju kerajaannya. Tetapi kita lihat bahwa dengan panah ya, seorang prajurit memanahkan dan dia ternyata terluka, dan kita tahu darah berkucut ya, kehabisan darah di keretanya, dan ketika dicuci ya di sungai itu yang di mana di situ tempat para pelacur ya mandi ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ketika kita baca pasal ini, kemarin kita juga bersama dengan Pak Ferry dan Ibu Won dan beberapa dengan Ibu Erika, Ibu Kasih ya, Pak Li, kita melihat di sini bahwa ketika kita membaca bagian ini, kita selalu melihat ya, sama dengan beberapa waktu lalu yang Pak Ferry sampaikan, ketika kita melihat dosa daripada raja-raja yang memerintah di bangsa Israel ini, kita tidak melihat itu mereka, oh raja ini, raja itu makin dosanya makin ini dan seterusnya, tapi kita mau melihat bahwa menempatkan diri kita sebagai mereka ya. Kalau saya melihat di sini dalam pasal ini, maka kita mungkin bisa bertanya kepada kita juga, kita ada di bagian mana, atau kita bisa mengidentifikasikan diri kita sebagai siapa di dalam pasal 22 ini. Apakah kita Ahab? Apakah kita Raja Yosafat? Ataukah kita nabi-nabi palsu? Ataukah kita si Mika, si nabi yang menyatakan kebenaran? Ya, kita bisa mengidentifikasi diri kita sekarang ini ya, ketika kita membaca pasal ini, kita bisa mengidentifikasi diri kita, siapa diri kita di tokoh-tokoh yang ada di dalam pasal 22 ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya kadang-kadang kita mungkin berpikir ya bahwa oh itu Ahab, raja yang tidak, kita membahas kemarin bahwa yang terjadi pada mereka adalah sinkretisme. Jadi mereka menggabungkan dua kepercayaan ya, percaya Allah yang sejati itu ya Tuhan, Yahweh, tetapi mereka juga menyembah Allah-Allah yang lain gitu. Jadi itu menggabungkan, jadi terjadi sinkretisme gitu ya, dan mereka menimbulkan cemburu daripada Tuhan ya. Kalau kita bilang sebagai satu pasangan kita ya, karena Allah menganggap orang Israel itu sebagai istri ya, istrinya gitu ya. Kalau kita lihat baca kitab Hosea dan lain sebagainya ya, Allah mengumpamakan itu umatnya sebagai istrinya, ya. Jadi bagaimana mungkin saudara-saudara suami yang tidak merasa murka atau merasa marah ketika istrinya itu selingkuh ya dengan orang lain, tidak setia. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi raja-raja ya, baik yang di Samaria ya di utara maupun yang di selatan di Yehuda. Tapi kalau kita lihat di pasal ini adalah dua tokoh raja yang meskipun saudara-saudara Ahab itu mungkin lebih jahat ya dibanding Yosafat ya, tetapi Yosafat juga sama sebenarnya. Dia tahu firman, dia memanggil nabi, tapi tetap dia tidak tunduk kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mika. Dia tetap ikut berperang. Dan dia diloloskan oleh Tuhan bukan karena dia tidak berdosa ya, tapi hanya karena ada janji Tuhan ya. Ada janji Tuhan melalui keturunan Daud ya nanti, dan melalui keturunan Yehuda ya. Janji itu sehingga di Yehuda, kalau saya perhatikan, kalau kita membaca ya saudara-saudara, nanti sampai pasal raja-raja, di dua raja-raja itu pergantian di raja-raja di suku Israel maupun di Yehuda ya, di Samaria dan Yehuda ada perbedaan ya. Kalau di kerajaan utara itu di Israel yang di 10 suku itu
yang menjadi raja itu tidak selalu dari suku yang sama, atau misalnya anaknya yang terus-terus akan jadi raja. Tetapi kalau kita dilihat di suku selatan di Yehuda itu konsisten ya. Tidak lagi terjadi peralihan kan di dalam suku Yehuda, di dalam selatan itu ada Benyamin, suku Benyamin juga yang ikut bergabung. Tetapi tidak pernah di dalam sejarah suku Yehuda lagi setelah kecuali ya raja pertama yaitu Saul ya, itu dari suku Benyamin. Tapi semenjak Daud itu terus turun menurun sampai kepada Kristus itu dari suku Yehuda ya. Jadi memang Allah menjaga itu supaya tetap suku Yehuda itu tidak musnah ya, sehingga mereka terus ada, dan dari keturunan Yehuda itulah yang akan muncul singa dari Yehuda yang menunjuk kepada Kristus. Jadi mungkin saya melihat di sini bahwa di dalam pasal 22 ini kematian daripada kematian daripada Raja Ahab itu adalah kita tidak bisa bilang bahwa bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan ya itu tidak akan mungkin gagal ya, bahwa pasti, karena itu kematian bahwa Ahab itu akan dimusnahkan itu sudah ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 yang dinubuatkan oleh Nabi Elia bahwa Tuhan akan memusnahkan keluarga Ahab, dan itu terjadi, diteruskan oleh Nabi Mika, dan memang dia mati ya. Kita lihat di dalam pasal 22 ini bahwa Tuhan menyatakan bahwa apa yang difirmankan oleh nabi-nabinya yang diutusnya itu tidak mungkin gagal atau tidak mungkin tidak terjadi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa membedakan ya, saya pikir bahwa itulah juga pembedaan bahwa mana nabi palsu dan mana-mana nabi yang sejati. Nah, mungkin kita juga bisa belajar bahwa kita di era sekarang kita bisa sanggup nggak kita untuk menyatakan kebenaran ketika di sekeliling kita banyak yang menyatakan hal yang berbeda dengan yang kita mau nyatakan gitu. Tuhan mau tuntut kita untuk menyatakan kebenaran. Mungkin kadang-kadang seperti kemarin juga kita berdiskusi dengan Pak Ferry bahwa kadang-kadang kita supaya mungkin orang tidak, kita masih disenangi oleh orang ya, kita bersembunyi ya di balik kata-kata yang mungkin manis atau menyenangkan, dan kita kadang-kadang takut untuk menegur ya. Kadang-kadang ketika mungkin sudah salah tapi kita takut untuk menegur karena kita tidak ingin orang menolak kita atau tidak senang kepada kita. Jadi ini satu aplikasi ke dalam kehidupan kita sekarang ini sangat relevan sekali ya, bahwa mampu nggak kita ya berdiri di atas kebenaran meskipun kita melawan sekian banyak orang yang notabene mungkin ketika mereka menyatakan itu banyak orang suka ya. Kalau saya bilang seperti mungkin kita para hamba Tuhan kadang-kadang berdiri berhadapan dengan banyak mungkin orang-orang yang menyampaikan firman yang membuat orang sangat tertarik, sangat menyenangkan, tetapi sebenarnya itu melenceng dari apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ya, seperti yang dituliskan oleh Timotius ya, bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan mengumpulkan guru-guru palsu ya. Untuk apa membuat telinga menyenangkan, hanya memuaskan telinga saja. Jadi yang menyenangkan saja. Nah, kita mungkin belajar dari bagian kita ini bahwa siapa kita di sini. Apa kadang-kadang kita berseperti Ahab, mungkin kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita percaya Tuhan, tetapi ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita cari pertolongan yang lain gitu ya, sehingga kita tanpa sadar kita tuh menduakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan ya. Itu kita sudah sinkretisme ya. Dan mungkin itu yang saya ya sedikit, mungkin nanti Pak Ferry akan tambahkan. Nah, kemudian kita ketika memasuki dua raja-raja ya, kalau kita mungkin semua udah punya buku, dua raja-raja itu sebenarnya hanya lanjutan daripada kisah yang latar belakangnya udah ada di kita juga. Mungkin saya tidak akan membahas itu ya karena kita sudah punya semua. Tapi paling tidak dua hal, bahwa
kalau kita baca selanjutnya bahwa dua raja-raja ini nanti akan berisi bahwa nanti Samaria itu dengan terus memberontak kepada Tuhan dan akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan ke Asyur ya. Mereka diserang oleh bangsa Asyur dan dibuang ke Asyur ya. Dan kemudian di kerajaan selatan itu yaitu Yehuda dan Benyamin itu akhirnya kemudian juga dibuang ke Babel ya. Dibuang dalam pembuangan ke Babel ya, dan itu kita tahu nabi-nabi yang lain sudah bernubuat bahwa akan ada 70 tahun mereka di pembuangan. Dan dua raja-raja ini pun diawali dengan Tuhan juga mengutus ya pergantian peralihan ya, nabi dari Nabi Elia kepada Elisa, kemudian lanjutan ya, hanya lanjutan dari raja-raja, kisah raja-raja baik yang di selatan maupun yang di utara. Nah, di pasal 1 ya Tuhan memberitahukan ya kematian Ahasia ya, yang menjadi pengganti ayahnya Ahab diganti oleh Ahasia ya. Kalau kita lihat sebenarnya Ahab ini punya dua anak laki-laki yang diberi nama Ahasia dan Yoram ya, atau Yehoram. Dua nama arti dari dua nama anak ini sebenarnya demikian bagus ya menurut saya ya, tapi ternyata tidak seperti yang cara hidupnya ya. Kalau kita lihat Ahasia itu namanya artinya Allah telah memegang atau menggenggam ya, Yahweh telah memegang atau menggenggam. Sementara saudaranya yang satu yang bernama Yoram atau Yehoram itu Tuhan atau Allah, Yahweh, ditinggikan atau dimuliakan. Tetapi kita melihat bahwa hidup mereka itu tidak seperti arti daripada nama mereka ya, bahwa Allah yang memegang itu tidak seperti itu, karena ternyata kita lihat Ahasia menggantikan ayahnya Ahab, tetapi dikatakan dosanya itu, beberapa penafsir mengatakan bahwa dosanya itu melebihi dosa daripada ayahnya ya, karena dia benar-benar membawa penyembahan berhala ya, masuk ke dalam menyembah berhala. Dan di dua raja-raja ini melalui Nabi Elia ini Tuhan memberitahukan kematian Ahasia dan ya bagaimana ya, kita lihat di pasal 1 ini Ahasia yang ketika dia sakit ya, dan jatuh dari tingkat atas itu, kemudian dia mengalami sakit dan sudah dalam kondisi yang sakit, dia bukannya mencari Tuhan, mencari Allah yang sejati, tetapi dia pergi kepada yang namanya Baal Zebub ya. Ya, Baal Zebub dikatakan banyak berkata bahwa ini seperti arti sindiran ya sebenarnya bagi orang Israel tuh. Baal Zebub tuh itu arti sindiran ya, sindiran bagi orang yang dikatakan di sini Baal Zebub ya. Jadi Allah di Ekron ya. Ya, ada yang berkata bahwa mungkin ini adalah Baal yang untuk bisa menyembuhkan, tetapi dan Ahasia itu menyuruh orang-orangnya untuk pergi ke sana, tetapi ketika mereka didengar oleh Elia dan Elia mencegah kepergian mereka dengan mempertanyakan apakah tidak ada Allah di Israel sehingga mereka harus pergi ya ke sana gitu ya, dan menubuatkan tentang kematian Ahasia. Dan ya di sini juga kita lihat bahwa gambaran tentang seorang tokoh Elia itu juga menjadi satu gambaran ya di dalam Yohanes ya, ciri-ciri daripada Elia itu menjadi gambaran tentang Yohanes Pembaptis ya, baik dari segi fisiknya itu yang berpakaian bulu dan berikatkan pinggang ini dan seterusnya, itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis ya. Dan ya mungkin di dalam pasal 1 ini saya tidak terlalu banyak mengambil makna, tapi di sini ketika Tuhan Elia 3
kelompok ya, rombongan yang diutus ini kemudian dua rombongan itu dimusnahkan oleh api yang turun dari langit ya. Itu untuk menandakan bahwa benar-benar saya melihat bahwa kalau dari di Gunung Karmel bahwa api turun dari langit itu menyambar korban bakaran, maka di bagian pasal 1 ini api turun dari langit untuk menyambar prajurit-prajurit yang diutus, perwira dengan orang-orang yang ke-50 orang diutus oleh Ahasya, dilahap oleh api ya sampai 2 kali, dan yang ketiga itu baru prajurit perwira yang satu itu merendahkan diri ya. Jadi mungkin kita bisa belajar bahwa orang-orang yang meremehkan hamba Tuhan juga ya, hamba Tuhan yang benar, bahwa Tuhan ada pembelaan dari Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Tuhan memberikan peneguhan juga ya, bahwa ketika firman Tuhan yang disampaikan itu adalah benar, maka Tuhan juga akan memberikan peneguhan. Dan yang pasal 2 ya, pasal 2 mungkin saya secara singkat saja, Elia naik ke sorga ya. Tentang Elia naik ke sorga ini saya lebih menekankan mungkin sedikit aja bahwa mereka melewati beberapa tempat yang krusial ya, yang punya makna penting di Israel, itu Betel, mulai dari Gilgal, Betel, Yeriko, dan Yordan ya. Dan mungkin yang saya lihat di bagian ini tentang bagaimana Elia terangkat ke sorga adalah ketika Elisa dengan tekun mengikuti tuannya sampai menyeberang ke Yordan, keluar dari Israel ya, menyeberang Yordan. Jadi saya melihat bahwa yang diminta oleh Elisa adalah 2 bagian roh ya. Dan saya melihat bahwa 2 bagian itu adalah bicara tentang hak kesulungan yang diterima oleh anak-anak sulung ya. Itu bicara tentang hak kesulungan yang diterima. Jadi kalau anak sulung akan terima 2 bagian dibanding adik-adiknya yang lain. Jadi yang sulung itu akan menerima 2 bagian lebih besar. Nah, tapi di sini dikatakan Elisa meminta 2 bagian roh. Jadi bukan meminta tanah, meminta harta dan lain sebagainya, tapi yang diminta adalah 2 bagian roh. Dan yang saya lihat bahwa apa yang di 2 bagian roh yang diwariskan oleh Elia kepada Elisa itu ada ditunjukkan lewat jubah. Jadi bukan jubah itu 2 bagian roh, tapi tanda daripada 2 bagian roh itu hak kesulungan yang diberikan oleh Elia kepada Elisa adalah melalui jubah ya. Dan kita tahu bahwa pemanggilan Elia kepada Elisa itu juga melalui jubah ya. Ketika dia sedang membajak di sawah, membajak dengan 12 pasang lembu sapinya itu, Elia melemparkan jubahnya dan Elisa ikut dengan dia. Dan ketika mereka terangkat ke sorga pun, yang ditinggalkan kepada Elisa adalah jubah. Ya, saya melihat bahwa makna jubah di sini adalah sangat penting sekali ya, karena saya berpikir ketika itu dari Taman Eden itu adalah sudah bicara tentang jubah ya, dari Taman Eden kejatuhan manusia untuk menutupi ketelanjangan manusia, Tuhan Allah itu mengganti ya pakaian yang dibuat oleh manusia dari daun pohon ara diganti dengan kulit binatang ya. Dan kita tahu itu ultimatnya ya, jubah untuk menutupi ketelanjangan manusia, untuk menutupi dosa manusia adalah ultimatnya di Kristus ya, ketika disalib, dan dengan jubah kebenaran itu menutupi kita orang berdosa sehingga kita bisa berlayak di hadapan Allah Bapa ya. Dan saya pikir bahwa jubah kebenaran yang Tuhan Yesus juga pakaikan kepada kita adalah itu yang menjadi hak kesulungan kita untuk bisa membawa orang-orang untuk masuk ke tanah Kanaan, dalam pengertian Kanaan surgawi ya. Karena kalau saya lihat bahwa ketika Elia keluar dari Sungai Yordan, itu artinya sebenarnya bisa menunjuk juga bahwa Tuhan meninggalkan orang Israel. Dan kemudian Elisa yang melanjutkan ini adalah dia masuk lagi ke tanah Kanaan dengan memukul jubah itu dan bisa masuk lagi ke tanah Kanaan. Jadi dengan hak kesulungan, dengan jubah kebenaran Kristus yang dipakaikan juga kepada kita,
kita bisa membawa orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya, Kanaan, bicara tentang Kanaan surgawi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus. Karena jubah kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita, sehingga kita juga bisa membawa orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Saya mengambil waktu mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi bagian menyehatkan setelah Elisa gitu. Jadi ada tanda-tanda yang diberikan juga oleh Tuhan bagi Elisa, mulai dari membuka sungai Yordan, kemudian air di Yeriko, dan anak-anak Betel yang mencemoohkan Elisa itu. Sehingga mungkin saya bisa bilang bahwa air di Yeriko itu adalah bicara tentang pemulihan ya. Kalau kita ingat di kitab Yosua bahwa siapa yang akan membangun kota Yeriko itu akan membangun dengan mengorbankan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Dan kita lihat kutuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada kota Yeriko itu juga dialami ya, sampai dialami oleh keturunannya, ibu-ibu kehilangan anak-anak sebelum mereka dilahirkan karena mereka meminum air itu keguguran. Tetapi ketika Elisa menyehatkan air dari kota Yeriko, akhirnya bicara tentang pemulihan kembali terjadi ya, bahwa kutuk bisa berubah menjadi berkat ya. Dan ketika anak-anak Betel mencemoohkan Elisa bahwa dia naik ke atas ya, itu mungkin mereka satu ejekan kepada Elisa bahwa dia ikut saja kepada Elia ya, karena tanpa Elia mungkin Elisa tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan dikatakan botak-botak itu ya, mungkin ya, karena dia mencukur rambutnya karena duka yang diakibatkan oleh perpisahan dengan Elia, sehingga dia kemungkinan dia mencukur rambutnya dan malah diejek ya. Dan anak-anak di sini bukan anak-anak kecil ya, tapi bisa bicara mungkin sekitar umur 12 atau 12 ke atas, jadi sudah remaja pemuda, sehingga mereka itu dihukum ya oleh Tuhan dengan dimakan oleh binatang buas ya. Jadi kita tidak belajar bahwa kita tidak bisa menyepelekan hamba Tuhan atau hal-hal yang Tuhan bahwa kita semua anak-anak Tuhan, kalaupun kita diremehkan, biarkan Tuhan yang menghukum ya. Kita pasti diteguhkan oleh Tuhan kalau kita ada di dalam kebenaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Griti, penjelasannya sangat jelas, puji Tuhan. Kita akan lanjut penjelasan selanjutnya dari Abigail. Silakan Abigail. Malam. Sebelumnya mau minta maaf. Saya kira saya pasal 4 sama 5, jadi saya persiapkan yang itu. Jadi saya baca catatan untuk yang dari pasal 4 aja. Di sini dari pasal 4 sama 5 kita banyak lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Nabi Elisa. Di pasal 4 yang pertama adalah minyak seorang janda. Aku bacain. Yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Nah, saat aku pelajarin, bukannya penagih hutangnya jahat atau gimana, tapi ternyata di saat itu haknya mereka memang kalau misalnya ada orang nggak bisa mengembalikan utang, ya udah anaknya diambil menjadi budak atau gitu kan. Tapi itu memang walaupun di saat itu mungkin halnya nggak salah, tapi kan tetap menyakiti banyak orang, apalagi orang tua seorang dan beberapa anak. Nah, terus ditanyalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ditanya, apa yang bisa aku lakuin buat kamu, apa yang bisa aku berikan kepada kamu? Dibilangnya, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang berarti, janda ini di rumah barangnya nggak banyak. Jadi mungkin secara finansial dia ini terpuruk, miskin, termasuk ke golongan fakir miskin sekarang. Nah, habis itu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong,
tapi jangan terlalu sedikit. Jadi di sini Elisa memberikan perintah ke si ibu janda ini, oh ya sudah, berarti di rumahmu nggak ada minyak, di rumahmu nggak ada apa-apa. Ya sudah, sekarang kamu cobalah, kamu pinjamlah tong-tong ke tetangga-tetangga kamu. Nah, mungkin kalau janda ini tidak taat dan tidak beriman, dia bakal bilang, ngapain kamu nyuruh aku minjem tong ke orang lain, kenapa kamu nggak langsung melakukan sesuatu kepada aku yang duer, oh sekarang aku tidak miskin lagi. Enggak, tapi ibu janda ini dia melakukan perintah Elisa dengan taat dan dengan beriman. Habis itu, dan Elisa kasih tahu, tutuplah pintu dan anak-anak disuruh masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Di sini saat aku baca dan pelajarin, aku lihat menarik. Kenapa di sini Elisa menyuruh si ibu janda yang sudah terpuruk menuang dengan sendirinya dari satu yang kecil ke bejana-bejana yang lain. Tapi aku lihat, mungkin Elisa yang aku tangkap adalah Elisa menyuruh janda ini menuang dengan kekuatan dan effortnya sendiri, karena saat kita terpuruk, kita gampang minta tolong kepada semua orang, kita gampang meminta mujizat kepada Tuhan. Kita gampang wishing, kita gampang, oh I wish God helps me, oh aku berharap, oh Tuhan bantulah aku. Tapi seberapa banyak orang yang saat meminta tolong kepada Tuhan dan ada Tuhan mengutus orang atau Tuhan memberikan pertanda, apa yang kita harus lakukan untuk keluar dari situasi yang itu, seberapa banyak dari kita yang setelah wishing ada willingness, ada kemauan dari diri, oh ya ini perintah Tuhan, maka aku harus melakukan ini. Enggak, kebanyakan kita, oh kita cuman sibuknya wishing aja, oh andainya Tuhan kayak gini, andainya kayak gini, andainya kayak gini. Kita cuman minta, oh ya udah Tuhan tolong kasih yang instan. Nah di sini aku lihat ini, oh berarti memang ibu janda ini beriman karena dia nggak hanya mengandai-andai, memohon-mohon, tapi dia juga ada willingness, dia ada kemauan dari dia untuk menggunakan tenaganya dia dan menaati apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Nah, terus habis itu menarik juga. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, dan dia lakuin, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu. Jadi yang aku pelajarin di sini, kita ada dalam situasi tersesak, kita minta pertolongan, dikasih apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan memberi sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi setelah cukup, setelah berhenti, ya sudah. Setelah udah nggak ada bejana yang udah diambilnya, ya sudah berhenti mengalir. Tapi habis itu kita lihat saat ibu janda ini kasih tahu lagi ke Nabi Elisa, ternyata ada lebih. Maka ada perkataan, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Aku belajar di sini, kita pertama harus jangan wishing, jangan cuman, oh Tuhan bantu, tapi harus ada effort dari kita sendiri. Dan kedua aku lihat, di sini Tuhan juga mengajari, kita sudah dikeluarkan dari situasi yang susah, dalam kasus ini situasi finansial yang susah, kita sekarang harus belajar mencukupkan diri dari apa yang diberikan Tuhan. Di sini nggak bilang dan mintalah kepada orang lain sisa yang kamu butuhkan untuk hidup. Enggak, dibilangnya hiduplah dari lebihnya. Jadi di sini diajarkan, ya sudah Tuhan ada kasih lebih, melampaui hutangmu itu, kamu belajar mencukupkan diri kamu dan keluarga kamu dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus perempuan Sunem dengan anaknya. Nah, di sini
ini tentang satu orang perempuan kaya di satu tempat dan dia mengundang Elisa makan. Di sini aku lihat, oh, perempuan ini yang mengambil inisiatif mengundang. Bukannya Elisa minta dulu baru dia memberi, tapi dia sendiri yang ada inisiatif untuk memberikan sesuatu kepada seorang abdi Allah. Dan udah dia undang makan, dia ngomong lagi ke suaminya, oh boleh nggak kita buatkan ruangan di lantai atas supaya Nabi Elisa yang adalah abdi Allah ada tempat buat tidur untuk istirahat. Jadi di sini aku lihat dia nggak hanya ada ambil inisiatif untuk memberikan sesuatu kepada abdi Allah, tapi dia ada kemauan dan effort untuk memberi lebih dari sekedar yang dari awalnya. Nah, habis itu singkat cerita akhirnya kita tahu, oh ternyata wanita ini dia nggak punya anak, dia nggak bisa mengandung mungkin ya. Nah, dan dibilangnya Elisa kepada dia, nanti kamu akan mengandung di tahun ini, kamu bakal mengandung di tanggal yang ini. Terus janji ini memang terdengar mustahil ya buat mungkin orang apalagi yang sudah lama sekali nggak pernah mengandung, tiba-tiba bilang, oh nanti kamu tahun depan bakal mengandung. Jadi dia awalnya agak nggak percaya, oh janganlah berkata dusta. Tetapi terjadi lahir anak sesuai dengan perkataan Elisa di waktu yang dikatain Elisa. Nah, jadi aku lihat, oh mungkin dari awal dia melakukan inisiatif memberikan sesuatu dan melayani hamba Tuhan itu nggak dengan motif yang lain, dia karena hanya ingin memberi, tapi sekarang karena dia yang mau bersusah payah, mau mengorbankan sesuatu buat seorang Elisa, dia menerima berkat, bukan secara finansial seperti ibu janda, tetapi seorang anak yang juga menjadi harta. Kejadian setelahnya kita lihat, oh satu hari anaknya tiba-tiba meninggal. Dan yang menarik lagi, biasanya kalau anak meninggal mungkin kita mourning ya, kita bersedih dan kita akhir itu kita menguburkan anaknya. Tetapi di sini si perempuan kaya ini dia nggak kubur anaknya yang sudah mati, tetapi dia baringkan anak itu di tempat tidur abdi Allah. Berarti dia memiliki iman bahwa anaknya akan dibangkitkan atau akan dipulihkan atau gimana. Jadi dia nggak menguburkan, dia malah taruh di tempat tidurnya Nabi Elisa. Terus datanglah, terus dia juga minta lagi ke suaminya, aku harus naik ini, aku harus ketemuin si Nabi Elisa. Setelah itu, nah di sini aku lihat, di sini Elisa ada kaget karena biasanya Tuhan langsung kasih tahu Elisa, oh perempuan ini udah ini, orang ini sudah ada ini. Tapi di sini aku lihat perempuan kaya ini mungkin dengan petunjuk Tuhan atau gimana, tetapi perempuan ini yang harus menyatakan sendiri kepada Elisa bahwa dia ada situasi yang susah, bahwa anaknya mati. Aku lihat di sini, oh berarti apakah ini untuk supaya Elisa tetap rendah hati atau mau menunjukkan bahwa Elisa tetaplah seorang yang rendah hati karena dia tahu walaupun dia abdi Allah, tetapi cara Tuhan kan nggak bisa kita prediksi. Cara Tuhan berbeda-beda di setiap kasus. Jadi aku lihat di sini, oh Elisa tetap rendah hati. Nah, dan menariknya di sini, habis dia udah ketemu sama ibunya dan dia udah tahu, dia bukannya pergi sendiri, seperti kasus yang ibu janda yang tadi, dia ngirim anak buahnya. Walaupun nanti si ibu orang kaya ini menuntut Elisa yang ikut, tapi aku lihat menarik juga kenapa Elisa mengutus anak buah dan bukan dia langsung, oh iya aku langsung ke sana. Aku lihatnya adalah Elisa sedang memberikan kesempatan orang lain selain dia kepada anak buahnya, kepada ibu orang kaya ini untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kadang mungkin ada cara kita dikasih petunjuk, tapi kita yang harus melangkah dahulu karena
Mungkin tanpa itu kita jarang juga bisa mendapatkan privilege mengalami mujizat Tuhan secara langsung ya. Walaupun akhirnya perempuan ini menuntut Elisa datang bersama dia. Tapi tetap akhir itu dibangkitkan anaknya karena inilah hartanya si ibu ini. Aku belajar lagi, mungkin bagi satu orang yang diperlukan dia adalah harta secara finansial, yang lain harta tiap-tiap orang itu di dalam hal yang berbeda. Ini menariknya. Dan yang selanjutnya adalah maut dalam kuali. Ini adalah pas aku pelajarin, banyak yang berkata ini adalah sebuah ilustrasi. Karena ilustrasi di tengah kalau banyak nabi-nabi palsu yang sedemikian sudah melengket, sudah melekat, dan saking banyaknya, yang kita bisa lakukan adalah apa? Di sini dibilang dia kan ngasih tepung. Sebenarnya tepung itu kan nggak ada khasiat untuk menghilangkan racun atau apapun. Tapi yang dilihat di sini adalah karena Elisa berbuat ini sesuai kehendak Tuhan, aku belajar yang bisa membenarkan diri kita, menjaga diri kita dari banyaknya nabi-nabi palsu. Zaman dulu aja udah banyak, apalagi zaman sekarang. Adalah kita sendiri berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan dan kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita nggak gampang terdistraksi oleh janji-janji manis dari nabi-nabi palsu yang lain. Jadi kan di sini habis Elisa lempar tepungnya, sudah nggak ada bahaya dalam kuali itu. Dan itu ilustrasi. Yang bisa membersihkan bukanlah orang lain atau nabi-nabi palsu lain, tapi adalah kita sendiri. Kita berpegang teguh di dalam iman kita, dan kita belajar firman Tuhan dengan cara yang benar. Dan yang terakhir di sini memberi makan 100 orang. Pas saya pelajarin, ini juga seperti kasus yang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan, 2 roti, dan 5 ikan. Ya, pokoknya dengan makanan yang sedikit. Di sini juga dilakukan Elisa. Dia memberi makan banyak orang dengan hanya sedikit roti. Dan ini mujizat yang satu lagi yang ini prelude untuk yang nanti dilakukan Yesus. Itu masih saya mau pertanyakan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Abigail penjelasannya. Thank you ya. Lanjut Sinta untuk pasal ke-5 dan 6. Silakan Sinta. Baik, salam semuanya. Saya Sinta Bella dari RBF Lampung, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang cerita Naaman. Semua di tempat ini udah pasti familiar banget dengan cerita Naaman. Jadi Naaman itu adalah panglima Raja Aram, orang yang sangat terpandang di hadapan tuannya. Jadi dia mengalami sakit kusta, dan satu-satunya cara sembuh, dia mendapatkan informasi dari pelayan istrinya yang berasal dari orang Israel. Akhirnya dia pergi ke Israel, ketemu Nabi Elisa, dan Elisa menyuruh ke Sungai Yordan supaya sembuh. Terus akhirnya dia mengalami kesembuhan. Yang mau saya garis bawahi adalah di pasal yang ke-14 yang maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, yaitu Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Di sini kita melihat bahwa ternyata anugerah Allah itu nggak hanya untuk orang Israel saja. Orang Aram si Naaman ini kan orang Aram, dia bukan orang Israel, tapi dia memperoleh anugerah dari Allah. Terus untuk Naaman memperoleh anugerah Allah ini, kita tahu ada orang-orang yang Tuhan pakai, yaitu ada pelayan
yang kita tahu bahwa itu adalah statusnya orang yang rendah gitu kan. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan memakai orang-orang untuk menyatakan atau menyalurkan anugerahnya itu bukan berdasarkan status sosial. Mau dia orang besar, mau dia orang rendah gitu. Tapi Tuhan memakai setiap kita itu berdasarkan kemauan dan kesediaan diri kita untuk dipakai Tuhan gitu. Jadi saya di sini mendapatkan bahwa setiap kita itu punya fungsi yang berbeda-beda. Seperti dianalogikan di dalam Yesus Kristus itu kan kita adalah tubuhnya gitu. Nah, setiap tubuh itu kan punya fungsi masing-masing, baik yang tubuhnya ya, maksudnya baik bentuk tubuh yang kelihatan ataupun yang anggota-anggota tubuh yang nggak kelihatan. Itu semuanya punya peran masing-masing. Jadi gini, yuk mari kita sama-sama gunakan fungsi kita ini untuk menyatakan anugerah Allah. Kita mau dipakai, kita jangan merasa rendah diri karena orang-orang bilang kita seperti itu, orang-orang bilang kamu nggak pantas, kamu nggak ini gitu. Tapi kita mau tersedia, menyediakan diri, kesediaan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan merasa juga tinggi hati, paling bisa dipakai, paling berguna, itu juga jangan. Semua di hadapan Tuhan sama, apapun status kita itu semuanya sama. Lalu saya juga mau menyampaikan bahwa kesembuhan dari Naaman ini juga melambangkan tentang Yesus dan perjanjian baru, bahwa kasih karunia Allah itu tuh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu menjangkau sampai di luar bangsa Israel. Dan untuk menerima keselamatan kita harus meninggalkan kesombongan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi yang saya mau garis bawahi juga, Kristus itu bukan hanya untuk orang Kristen saja. Gitu. Jangan mengkotakkan Yesus hanya untuk orang Kristen saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Yesus itu untuk semua orang. Itu yang saya dapatkan dari cerita Naaman ini. Mari kita juga dimanapun kita berada, tempat kerja kita itu adalah sebuah jala gitu. Dimana kita kesempatan untuk kita menyatakan anugerah Allah. Mari sama-sama berfungsi sesuai fungsi yang sudah Tuhan tetapkan ke diri kita masing-masing. Jangan pernah untuk menjadi iri atau iri melihat orang lain gitu kan. Tapi kita melakukan yang terbaik sesuai fungsi yang sudah Tuhan tetapkan gitu. Itu yang saya dapatkan. Kita mau sama-sama dipakai oleh Tuhan dan jangan pernah merasa sombong gitu. Karena kita semua hanyalah sebagai alat. Masuk ke pasal 6. Tentang kapak yang mengapung itu, yang saya dapatkan di sini adalah tentang gimana ceritanya mau membangun rumah dan akhirnya kapaknya itu jatuh ke sungai, yang artinya, dan kapak itu tuh ceritanya dia minjem gitu. Jadi orang ini benar-benar susah gitu. Dia nggak mampu untuk beli, padahal harga kapak ini kan kalau dia omong murah. Nah orang ini benar-benar lagi susah, dia nggak sanggup beli gitu. Nah, tapi kita mau melihat di mana Tuhan itu menyatakan belas kasihannya, gitu kan, melalui Nabi Elisa gitu. Kita mau garis bawahi tentang belas kasihan Allah dan kata mencukupi. Tuhan sanggup mencukupkan, bahkan Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil yang sederhana Tuhan itu perhatikan gitu kan. Nah, belas kasihan itu kan kita tahu itu tuh karakter Allah, itu dan naturnya Allah gitu kan. Itu dan naturnya Allah. Nah, kita juga pernah berbelas kasihan. Kenapa kita seperti itu? Karena kita ciptaan dia gitu. Sehingga ada sifat dia yang luar. Nah, untuk kita punya hati yang terus berbelas kasihan itu gimana? Jadi aku dapatnya begitu tentang kapak ini. Gimana kita bisa punya hati yang terus menerus berbelas kasihan gitu. Yaitu dengan intim, terus dengan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari sampai akhir hidup, supaya kita terus tertular dengan sifat-sifat Allah. Itu sifat-sifat Allah, yaitu belas kasihan, sehingga dampaknya banyak jiwa yang dimenangkan juga gitu. Banyak orang yang merasakan kasihnya Tuhan gitu. Jadi mari yuk kita punya sikap hati yang terus untuk berbelas kasihan. Itu
Lalu di perikop yang kedua di pasal 6 ini tentang Aram melawan orang Israel. Dan pada waktu itu bujangnya itu takut, mengalami ketakutan, dan Elisa bilang bahwa jangan takut di ayat 16, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka gitu. Nah, kata kuncinya adalah menyertai. Di sini kita lihat orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaannya, orang-orang yang melayani Tuhan, kita dari sini kita bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan gitu. Bahkan di dalam perjanjian baru pun, pergilah jadikan semua bangsa muridku, aku akan menyertai engkau sampai ujung bumi gitu, sampai ke ujung bumi. Di sini benar-benar bahwa Tuhan itu tuh menyertai gitu. Jadi jangan pernah takut ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita bekerja untuk Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan itu menyertai setiap kita. Lalu dari Elisa juga belajar bahwa apapun yang kita hadapi, Elisa memberi pelajaran ke kita untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Seringkali kehidupan kita, kalau kita ada masalah, kalau kita ada apa-apa, kita curhat langsung ke teman gitu, minta solusi. Padahal yang paling penting adalah berdoa. Itu poin yang saya dapat. Lalu yang perikop ketiga tentang tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Jadi kita sudah baca ceritanya bahwa di mana terjadi kelaparan di Samaria, terus perempuan-perempuan itu tuh menjadikan anak-anaknya itu sebagai makanannya gitu loh. Ini sangat miris sekali gitu kan, kejadiannya sangat miris sekali. Kenapa bisa begini? Karena ini dampak dari ketika mereka meninggalkan Allah, ketika mereka meninggalkan perjanjian dengan Allah, mengabaikan atau melupakan, mereka menyembah Baal, akhirnya akibatnya kayak gini. Mereka kehilangan kasih sayang terhadap keluarga, terhadap anaknya. Terus kita kalau baca selanjutnya kita tahu bahwa Raja Israel ini nih menyalahkan Elisa, padahal semua yang ini kejadian ini bukan karena Elisa, bukan karena Tuhan, tapi karena upah yang bangsa Israel itu udah lakuin gitu. Upah juga karena Raja Israel telah nggak setia gitu sama Tuhan. Ini belajar menjadi suatu pembelajaran juga buat kita, bahwa terkadang ketika kita mengalami hal-hal yang nggak enak, kita menyalahkan orang lain gitu. Kita nggak menyadari bahwa kita itu telah melukai hati Tuhan gitu. Jadi mari sama-sama kita sama-sama kembali ke Tuhan gitu. Jadikan segala sesuatu itu sebagai teguran Tuhan, ada maksud Tuhan gitu. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta. Banyak yang sudah kita pelajari dari pemaparan Bu Kriti, Abigail, dan Sinta sudah banyak jelas dan dipaparkan juga. Oleh karena itu, waktu yang ada kita akan mendengarkan tambahan dari Pak Ferry. Dipersilakan Pak Ferry. Masih mute. Masih mute. Masih mute, Pak. Ya, pasal 22 ya, 1 Raja-Raja pasal 22 sudah jelas ya, banyak nabi palsu ya, nabi palsu banyak. Jadi ya 450 ya, 50 nabi palsu melawan Mika. Jadi nabi palsu biasanya menyampaikan ya damai sejahtera, mungkin ya, bisa menang, memberi pengharapan palsu ya. Jadi saudara-saudara suka pendeta seperti apa ya? Zaman sekarang pendeta-pendeta selalu berbicara tentang berkat, mungkin dibilang mungkin semua lancar, menjadi orang kaya, itu ada kemungkinan besar ya itu dekat sama bersifat nabi palsu. Jadi pendeta yang benar berteriak kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak rajin membaca firman Tuhan, tidak melakukannya, malas ibadah, pendeta yang benar itu biasanya berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan saudara-saudara. Tapi nabi palsu biasanya dibiarin, selalu bilang mungkin tidak masalah,
atau mungkin ya ya nanti tidak apa-apa ya, itu seperti selalu bilang, saya juga mungkin selalu berbicara seperti itu ya, karena ya mau menjadi orang sopan, bukan apa ya, bukan orang yang menegur ya seseorang, itu sering terjadi. Untuk itu mungkin kita harus berani ya, berani, tapi ya sulit mau hidup dengan enak atau mungkin aman, maka tidak begitu berani ya menyampaikan kebenaran Tuhan atau menyatakan kesalahan jemaat atau memperbaiki kelakuan jemaat yang bersalah itu. Jadi kita harus berani ya menyampaikan kesalahan jemaat. Kemudian dua raja-raja itu jadi kita harus mengerti ya, Tuhan terus mengutus nabi atau ya abdi Allah. Kenapa? Karena raja itu seharusnya raja Israel harus taat mendengar perintah Tuhan melalui pengantara ya, nabi. Tapi raja meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan terus mengutus nabi yang sejati ya, abdi Allah itu. Jadi orang yang mendengar perkataan nabi, penyampaian nabi dengan sungguh-sungguh, dia aman, dia diselamatkan. Tetapi nabi yang tidak mau mendengar perkataan raja atau orang Israel tidak mau mendengar perkataan nabi itu, biasanya dihancurkan. Jadi itu dua jalur. Jadi itu penting ya, penting. Tapi biasanya raja-raja ya, biasanya tidak taat perintah Tuhan melalui nabi. Tetapi janda atau gadis atau anak kecil itu justru orang bukan Israel ya, seperti Naaman. Justru mereka menaati perintah nabi. Itu maksudnya melalui dua raja-raja. Jadi nabi ini tentang apa? Nabi ini ada berkaitan dengan pelayanan Yesus Kristus ya, pelayanan Yesus Kristus. Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama, yang kedua, coba buka bersama-sama. Itu ayat sangat penting ya. Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai kedua. Saya bacakan ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman dulu ya, zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, zaman akhir itu kapan? Zaman akhir itu ya zaman menulis kitab Ibrani ini. Kira-kira abad yang pertama ya. Zaman akhir ini kapan? Bukan nanti. Zaman akhir ini sudah mulai. Waktu menulis kitab Ibrani ini ya. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi nabi-nabi itu yang diutus oleh Allah, Elia dan Elisa itu nubuat tentang kedatangan anaknya Yesus Kristus sebagai perantara. Jadi kita mendengar perkataan nabi itu ya hidup, bisa hidup. Kalau tidak taat, mati. Akhir zaman ini ya sekarang, zaman penulis kitab Ibrani ini sampai sekarang itu akhir zaman. Bukan suatu hari nanti akhir zaman dimulai, tidak. Akhir zaman itu sudah mulai.
waktu Yesus datang. Jadi sesudah Yesus datang, tidak ada nabi lagi. Karena itu digenapi ya dengan kedatangan Yesus Kristus. Karena Allah berfirman melalui anaknya Yesus Kristus sebagai nabi. Orang yang taat perkataannya hidup, kalau tidak taat akan dihancur, mati. Itu kesimpulannya. Tapi orang Israel justru bangsa pilihan harus taat, tetapi mereka meninggalkannya. Sehingga orang bukan Israel seperti Naaman, seperti Janda Sarfat, mereka justru menerima Yesus, menerima perintah Tuhan melalui nabi itu. Itu betul-betul terjadi zaman Yesus juga. Yesus datang, tetapi orang Yahudi menyalibkan Yesus. Sehingga Injil ini diberitakan kepada orang bukan Israel. Sampai kepada kita, Yesus, orang Korea dan orang Indonesia. Jadi ini sampai sekarang terjadi ya. Jadi melalui dua raja-raja ini ya, intinya kita harus taat, mendengar perintah Tuhan melalui abdi Allah. Kalau tidak akan mati. Jadi sekarang Tuhan pakai hambanya melalui pengkhotbah, melalui orang Kristen, tetap disampaikan seperti Nabi zaman dulu ya. Jadi kita harus membuka telinga kita, kemudian menaatinya. Jangan berkeras hati seperti raja-raja zaman Israel utara dan selatannya. Itu penting ya. Jadi pasal 1 ya, dua raja-raja pasal 1 itu Ahasia ya, Ahasia raja ke-8 ya, raja ke-8 Israel Utara. Ayat 1 ya, sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Moab masih di bawah kuasa Israel Utara, tetapi karena Ahab itu ya memiliki kekuatan besar ya. Tapi Ahab mati, maka Moab mau merdeka. Ayat 2, pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Jadi musuhnya Moab mau memberontak, tapi raja yang harus melawan itu jatuh sakit sehingga ya sulit melakukan tindakannya terhadap musuh itu. Jadi ya segala macam kesulitan, tapi di sini pasal 1 ya. Yang penting di sini minta petunjuk itu. Minta petunjuk itu ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 16. Kalau dia mengalami kesulitan, akan mengalami serangan dari musuhnya, minta petunjuk kepada siapa? Itu penting ya. Tapi ini orang bodoh sehingga dia minta petunjuk kepada Baal Zebul, bukan kepada abdi Allah atau kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mau mendengar perkataan Tuhan, ya di sini pasti akan mati. Ayat 4 ya. Di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi kemudian ayat 6b, sebab engkau pasti akan mati, pasti akan mati. Ayat 16b ya, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi itu kalau tidak mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, ya pasti akan mati seperti Adam di Taman Eden ya. Ayat 17, maka matilah raja. Pasti mati, ya mati. Tetapi dia tidak bertanya kepada
abdi Allah, tapi dia utus ya, utusan ke Baalzebub. Tetapi dengar ya, dengar penyampaian dari Elia, dia akan mati, sehingga mengutus ya 3 kali ya, 60 ya perwira dan 60 anak buahnya. Ayat 9-nya, ayat 9. Karena dia marah, mau menangkap Elia, kemudian mau bunuh tujuannya. Ayat 9, sesudah itu disuruhlah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah." Itu bukan mungkin panggilan kepada Elia, itu ejekan. Kamu abdi Allah, itu ejekan. Raja bertita, ya turunlah, itu semacam ejekan. Sehingga kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Ya, sehingga betul-betul api turun karena Elia itu abdi Allah. Jadi itu ayat ke-11 juga ya. Mereka rombongan kedua kali diutus, mereka juga mengejek ya. Hai abdi Allah. Sehingga dibakar. Tapi rombongan yang ketiga ya, itu beda. Berlutut. Ayat 13 ya. Berlutut. Jadi itu melalui kisah ini ya, yang berlutut di hadapan abdi Allah itu diselamatkan. Diselamatkan. Karena mereka siap taat. Jadi itu ya kita harus ya membuka telinga kita, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perintah Tuhan yang disampaikan melalui pendeta kita atau mungkin jemaat kita, kita harus menerimanya dengan rasa takut itu. Kemudian pasal 2 ya, Elia naik ke surga. Itu Elia berkeliling Gilgal, Bedel, Yeriko, Sungai Yordan. Itu tempat itu artinya apa? Tempat rohani untuk bangsa Israel. Kan semua tempat ini kita sudah baca ya. Bedel itu Yakob membuat mezbah. Kemudian Gilgal, pertama kali tiba di Gilgal zaman Yosua ya. Yeriko itu dihancur oleh dengan anugerah Tuhan. Sungai Yordan mereka melewati. Jadi semua tempat rohani ya bangsa Israel itu Elia berkeliling, tetapi tidak mau Elisa mengikutinya, menolak Elisa mengikutinya. Kenapa seperti itu ya? Karena itu semacam ujiannya kepada Elisa. Dia betul-betul mau menjadi nabi yang setia atau tidak. Karena menjadi nabi zaman Ahasya atau zaman Ahab itu artinya siap dibunuh. Mengapa nabi palsu berbohong? Karena takut dibunuh. Kalau menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan hati raja, gimana langsung dibunuh kan seperti Mika. Sehingga mereka yang membujuk hati raja, menyampaikan omong kosong, pengharapan kosong. Jadi nabi abdi Allah itu artinya siap dibunuh, perlu setia. Sehingga melalui ujiannya ini betul-betul siap ya. Elisa siap menjadi abdi Allah. Kemudian dua bagian dia minta ya, dua bagian dari lomo itu tadi ya. Ibu Guru dijelaskan ya sebagai anak sulung. Anak sulung biasanya meneruskan kerja papa. Jadi artinya dia akan mengerjakan semua pelayanannya sesuai dengan papanya, yaitu papa rohani ya. Karena ayat 12 di sini ya, ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, papaku, papaku. Jadi itu artinya papa rohani. Jadi dua bagian itu seperti anak sulung ya. Jadi dia akan meneruskan pelayanan sebagai nabi.
kemudian Elia menyeberang Sungai Yordan, kemudian Elisa kembali menyeberang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu ada kaitan dengan tabut perjanjian pada zaman Yosua ya. Mereka menginjak di tepi Sungai Yordan dengan membawa tabut perjanjian. Sungai Yordan terpecah belah. Jadi Sungai Yordan itu ada kaitan dengan janji Tuhan. Tugas itu Nabi itu yang mengingatkan janji Allah kepada bangsa Israel. Tadi itu kemudian ya terangkat ke surga dengan kereta api dan kereta berapi dan kuda berapi. Api berapi di sini itu simbol kemuliaan Allah ya, simbol kemuliaan Allah. Badai juga. Jadi artinya dikuasai oleh kuasa Allah, dia terangkat ke surga. Jadi itu dibanding dengan pasal 1. Pasal 1 Ahab yang tidak taat kepada Tuhan, Ahasia tidak taat kepada Tuhan, pasti akan mati. Tapi pasal 2 Elia tidak akan mengalami kematian, dia terangkat ke surga. Artinya pelayanan Elia dan penyampaian Elia itu benar dan menunjukkannya kemenangan Elia. Itu seperti Yesus Kristus ya. Zaman Yesus Kristus. Dan zaman Enok juga. Perjanjian lama ya, 2 orang tidak mengalami kematiannya. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5, saudara-saudara coba baca. Semua mati, anak ini mati, tapi Enok tidak bergaul dengan Tuhan, terangkat ke surga. Semua orang mati karena dosa, seperti Ahasia, tapi Elia tidak mengalami kematian. Seperti Yesus Kristus ya, yang datang sebagai nabi juga. Kemudian Elisa menyehatkan air di Yeriko. Tetapi di atas sedikit ya, nabi-nabi, rombongan nabi itu mereka masih bingung. Rohnya diangkat ke surga, tapi tubuhnya mungkin dilempar di sebuah gunung. Mereka mencari. Karena mereka belum mengalami hal seperti ini. Hal sangat misterius ya. Misterius. Tetapi ya tubuh pun tidak ada. Seperti Yesus Kristus ya. Jadi Musa tidak ada kuburannya di mana? Kurang jelas. Elia itu kuburannya tidak ada. Tuhan Yesus Kristus tidak ada kuburan. Jadi itu semua itu mirip ya, mirip. Elisa menyesatkan air di Yeriko. Jadi dia berkeliling lagi Yeriko dan Betel ya. Yeriko di sini artinya ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota itu baik. Kota ini baik, seperti Tuhan kulihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jadi di sini maksudnya orang Yeriko betul-betul menerima Elisa sebagai nabi. Sehingga bertanya, tetapi anak-anak Betel mencomakan Elisa. Itu artinya orang Betel menolaknya. Itu maksudnya ya, menolak sehingga yang bertanya kepada Elisa, ya itu akhirnya disehatkan, semua dipulihkan. Tapi anak-anak Betel ya, anak-anak di sini tadi ya Ibu Griti bilang udah lumayan besar ya, tapi di sini belum menikah, itu penting, belum menikah, besar. Naiklah botak itu artinya apa? Coba kamu naik seperti gurumu. Elia naik ke surga kan? Coba kamu naik botak. Botak itu artinya tidak ada rambut. Kalau zaman dulu menurut budaya orang Yahudi tidak ada rambut ya. Rambut itu tidak layak sebagai nabi. Itu karena rambut itu simbol berkat Tuhan.
Jadi botak di sini artinya itu ejekan ya dari anak muda. Artinya tidak menerima Elisa sebagai seorang nabi, abdi Allah. Jadi mereka mengalami kematian. Pasal 3, Yoram berperang melawan Moab ya. Yoram itu raja ke-9. Di sini juga sama ya. Di sini ayat 11 ya. Ayat 11 mereka mungkin bersekutu ya. Raja Israel Selatan dan Utara sama Raja Edom bersekutu melawan Moab itu. Tapi Yosafat ya mau minta petunjuk ya. Ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Di sini juga petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan. Karena mereka mengalami ya kehausan, 7 hari tidak ada air. Jadi pelayanan Elisa itu mirip dengan pelayanan Elia ya. Elia dipanggil 1 Raja-Raja pasal 17. Dia minum air di sungai Kerit ya. Karena di sini juga tidak ada air. Sama. Jadi mereka diberi air. Ayat 20 ya di sini. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Tapi karena ini Yosafat ya, Yosafat minta petunjuk kepada Elisa sehingga ya diberi air seperti Elia ya diberi air di sungai Kerit ya. Pasal 4 minyak seorang janda. Pasal 4 itu 5 macam mujizat ya, 5 macam mujizat. Mujizat yang pertama minyak seorang janda, yang kedua perempuan Sunem dengan anaknya, yang ketiga ayat 18 sampai 37 yaitu yang menyembuhkannya anak perempuan Sunem yang mati itu dihidupkan kembali. Kemudian mujizat kelima, maut dalam kuali. Kelima, memberi makanan 100 orang. Jadi 5 macam mujizat itu artinya apa? Betul-betul melakukan semua pelayanan dan mujizat ini seperti Nabi Elia. Itu maksudnya. Karena semua mirip kan? Ini mujizat, semua pelayanan ini seperti juga dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan juga pelayanan Yesus Kristus itu diteruskan oleh rasul dan murid-murid Yesus Kristus. Itu sama semuanya. Rasul-rasul juga, Rasul Petrus melakukan mujizat. Ya, Rasul Paulus juga sama yang melakukannya. Kisah para rasul ya. Itu semua itu sama. Mengapa mengadakan mujizatnya itu penting ya. Biar mereka mendengar perkataannya. Itu tujuannya. Bukan hanya sembuh, bukan hanya kaget ya, bukan hanya merasakan kuasa Tuhan. Itu enggak, itu melalui mujizat-mujizat ini orang Israel harus mendengar perintah Tuhan, menaatinya. Itu penting. Tetapi mereka tidak taat sehingga di sini minyak seorang janda atau di bawah perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu yang tidak dihargai ya zaman dulu, justru mereka taat. Tadi Abigail sudah jelaskannya, selalu minta sesuatu ya sebelum mengadakan mujizat ya bawa puli-puli bejana-bejana kosong. Seperti kemarin zaman Elia juga sama ya. Elia satu raja-raja pasal 17 ya. Elia juga diminta tempatnya dulu. Mengapa seperti itu? Langsung mungkin mengadakan mujizat enggak? Mau mengajar ketaatan. ketaatan kepada bangsa Israel tujuannya. Sehingga
mujizat terjadi. Karena bangsa Israel ya dibuang ke Babel karena tidak taat. Kemudian perempuan Sunem, kemudian anaknya mati. Anak mati itu artinya tidak ada harapan untuk masa depan. Seperti bangsa Israel. Tidak ada harapan untuk masa depan. Kalau tidak ada anak itu artinya. Tetapi perempuan ini segera ya pergi ke Elisa. Karena dia yakinnya abdi Allah akan menyembuhkannya. Sehingga ada harapannya untuk masa depan. Itu mujizat ya. Mujizat memberi makanan 100 orang itu juga sama ya. Seperti Yesus Kristus ya. Kemudian pasal 5, Naaman disembuhkan. Naaman ini juga ya Panglima Raja Aram ya, Panglima Indonesia siapa itu? Andika ya, yang baru ya. Dia belum mengenal Tuhan, tetapi melalui gadis orang Israel, gadis yang kecil itu, dia datang mau ketemu Elisa, tapi hanya disuruh mandi 7 kali. Ayat 12 ya, ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Itu artinya, kalau hanya 7 kali mandi di sungai Yordan, ya untuk apa aku datang sampai ke Israel? Karena di Damsyik, itu ibu kota Aram ya, ibu kota Aram, sekarang Damaskus ya, Damaskus, sungai Abana dan Parpar itu lebih bagus daripada sungai Yordan. Itu maksudnya. Untuk apa aku datang ke sini hanya mandi 7 kali saja? Tetapi pegawainya memberi nasihat lagi, ayo, ini gampang, enggak hal yang sulit. Sehingga disembuhkan, kemudian dia percaya, ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Orang bukan Israel justru menerima Yahweh Tuhan. Sehingga dia mau membawa tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Itu maksudnya apa? Tafsirannya banyak ya. Dia mau membuat mesbah khusus untuk Tuhan. Untuk itu dia membawa tanah Israel. Kemudian apabila Tuanku masuk ke kuil Limon itu dewa ya, dewa orang Aram ya, dewa badai. Untuk sujud menyembah di sana, aku jadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Limon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hari itu. Jadi karena dia pegawai, anak ya panglima di bawah Raja Aram, sehingga dia harus ikuti upacara menyembah berhala. Tetapi di sini maksudnya dia melakukan menyembah berhala itu bukan karena dia betul-betul menyembah kuil dewa Limon itu, tapi dia anak buah raja sehingga dia melakukannya. Jadi artinya hatinya tidak ada, hatinya hanya untuk menyembah Tuhan saja. Jadi walaupun aku ikut, ampunnya Tuhan mengampuni aku. Itu sebenarnya imannya belum begitu bertumbuh, tapi ya mau menyembah Tuhan. Tetapi sebaliknya orang Gehasi, bujang Elisa ini beda ya. Bujang Elisa di sini artinya Gehasi itu orang Israel. Orang Israel. Ini dibandingkan dengan Naaman. Orang Israel justru dia mencari uang melalui pelayanannya. Sehingga kusta yang ada di Naaman itu pindah ke Gehasi. Seperti zaman Yosua itu seperti Akan ya. Akan. Itulah keadaan Israel, bangsa pilihan, tetapi lebih jahat daripada orang bukan Israel.
sehingga mereka mengalami penyakit kusta. Jadi itu ya seperti orang tidak percaya yang ada di dalam gereja itu. Dia tetap di gereja, tetap ibadah, ya membaca firman Tuhan, menyebut nama Tuhan, tetapi tidak percaya. Itu banyak di dalam gereja. Pasal 6 yang terakhir ya. Terakhir itu kapak ya timbul menapung. Di sini rombongan nabi itu artinya STT nabi. Zaman Elia ya. Zaman Elia dan zaman Elisa. Rombongan nabi itu ya itu sekarang itu ya STT nabi. Sekolah nabi. Mereka hidup bersama-sama. Mungkin mau bangun rumah, tidak ada uang. Itu di sini artinya nabi itu tidak dihargai sehingga sangat miskin. Pinjam tapak dari orang lain. Tidak ada uang untuk beli tapak. Seperti zaman hakim-hakimnya. Orang Lewi tidak ada gaji karena ibadah tidak berjalan, sehingga mereka orang Lewi tersebar kemana-mana. Itu sama. Nabi ini tidak dihargai sehingga mengalami kesulitan, tetapi Tuhan tetap memelihara nabi-nabi ini ya. Kemudian tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Jadi ayat 16 ya. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Jadi mau menangkap ya Elisa sehingga mereka mengepung Dodan, tetapi Elisa melihat kuasa Allah. Tapi bujangnya tidak bisa melihat secara rohani, ini buta, tidak bisa melihat kuasa Allah. Jadi nabi itu harus melihat kuasa Allah yang besar ya. Kalau tidak melihat kuasa Allah, maka takut akan manusia. Maka ya bukakan ya matanya. Kemudian mereka diusir. Kemudian peperangan yang kedua di sini hari ini, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Ini ibu kota Samaria itu dikepung lagi. Ayat 24, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram. Raja Aram itu Ben-Hadad itu panggilannya bukan nama. Seperti Firaun. Ben itu anak, Hadad itu juga badai ya. Jadi itu panggilan untuk Raja Aram ya. Ben-Hadad, jadi Ben-Hadad banyak ya, dari dulu sampai sekarang itu banyak. Menghimpunkan seluruh tentaranya. Jadi dia mau menyerang lagi. Jadi maju mengepung Samaria ibu kota. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merapi berharga 5 sikal perak. Itu artinya keledai itu daging hewan najis, tidak boleh dimakan untuk orang Israel menurut Imamah pasal 11 ya. Tetapi apalagi kepala tidak ada daging kan. Tetapi sebuah kepala keledai itu pun daging hanya sedikit, cuma sedikit saja, tapi harganya 80 sikal ya. 1 sikal itu harus bekerja 4 hari. Artinya daging hampir tidak ada, bagian itu pun mahal. Kap tahi merapi. Itu kap tahi merapi itu mungkin ya agak sulit ya. Itu semacam kedelai. Kedelai tapi bentuknya seperti ya tahi. Tidak disukai oleh siapapun. Tidak ada makanan sama sekali karena dikepung oleh Aram, sehingga mereka mengalami kelaparan besar. Harga barang-barang mahal. Jadi maka
raja ini ya, Raja Yoram ya, marah ya kepada tadi ya, sudah jelasinnya. Sinta marah terhadap Elisa dan terhadap Tuhan. Dia belum sadar ya kesalahannya. Ya, jadi dia tidak minta ya, minta petunjuk kepada Tuhan. Tadi itu kita mungkin hari ini ya. Kesimpulannya mungkin ya hari ini kita ya suka pendeta seperti apa, pemimpin kita seperti apa. Selalu kita suka orang sopan atau yang menyampaikan hal yang bagus, yang lancar, aman. Itu hati-hati ya, hati-hati. Kita harus mengikuti hamba Tuhan yang berteriak-teriak ya untuk memperbaiki kelakuan jemaat atau menyatakan kesalahan jemaat, yang berbicara tentang dosa. Itu sebenarnya rindu ya hamba Tuhan seperti itu. Dan juga kita juga seperti juga dipanggil sebagai seorang nabi zaman ini ya, zaman ini. Jadi kita juga harus berani, jangan hanya mau menjadi orang baik, orang sopan ya. Kata-kata yang didengar baik oleh yang didengar baik saja disampaikan, itu kita harus hati-hati ya. Jadi ya itu dan juga banyak masalah, kesulitan harus bertanya kepada Tuhan, dan juga sering membuka telinga kita mendengar penyampaian dari nabi-nabi ya, atau firman Tuhan. Itu kita bisa belajar saja. Terima kasih.